Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun, saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, kali ini episode yang sangat istimewa. Alhamdulillah kita dihadiri oleh seorang babe yang biasa dipanggil babe, atau juga ada yang memanggil kakek ini ya. Babe Kakek Jamil Az-Zaini. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam, Bu Tuti. Sehat-sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah, sehat-sehat, Babe. Ini bagi yang belum tahu, Bu Tuti dulu teman saya kuliah, dan dia adalah nilainya paling bagus di tempat saya. Sehingga IPK-nya itu 4,0. Alhamdulillah, ini luar biasa, ini kita sedikit flashback. Babe Jamil Az-Zaini ini sejak saya kenal itu adalah orang yang sangat ringan tangan, yang sangat helpful, membantu, yang sangat baik hati, dan setiap orang langsung bisa akrab dan nyaman untuk mengutarakan segala sesuatu. Kalau ada persoalan pasti solusinya selesai kalau ada Babe Jamil ini. Luar biasa. Kita dulu kuliah bareng waktu S2, tapi S1-nya saya lebih tua 7 tahun. Cuman kita bisa bersahabat sampai saat ini, alhamdulillah. Nah, Babe, ini tuh banyak sekali ya permintaan dari sahabat keluarga di era yang masih pandemi ini nih, Be, apalagi di Jakarta ya, dan di seluruh Indonesia. Jadi ini mengikuti berbagai aktivitasnya Babe Jamil ini, baik dalam pelatihan maupun dalam Instagram, dalam YouTube dan sebagainya. Ini kok selalu sejuk ya bawaannya itu, kok rasanya ingin dengar langsung nih dari Babe, gimana sih supaya hidup ini walaupun masih di tengah kita ini menghadapi tantangan pandemi, tapi hidup kita ini bisa sesejuk Babe Jamil, sejuk, kemudian berbahagia dan sukses pula, mulia pula hidupnya nih. Berbagi dong yuk, Be. Ya, kalau saya rumusnya sederhana sih, Bu Tuti dan para pendengar. Rumusnya itu 2A, ya, yaitu action dan accept, gitu ya. Untuk sesuatu yang itu di bawah kendali kita, kita bisa melakukan, maka action. Dan itu memang sejalan dari riset-riset terbaru. Ternyata orang yang banyak action itu akan lebih happy dibandingkan orang yang rebahan. Jadi action itu boleh jadi kita mengerjakan pekerjaan yang kita cintai, boleh jadi kita membantu orang, boleh jadi kita menolong orang, ya. Nah, segala sesuatu yang itu di bawah kendali kita, maka action lah, jangan males. Ternyata males itu justru menimbulkan kita nggak happy, Bu Tuti. Ya. Yang kedua, ada juga kan lingkaran yang itu di luar kendali kita. Ya. Pandemi di luar kendali kita, kebijakan presiden, kebijakan gubernur, kebijakan pimpinan perusahaan, kebijakan kepala sekolah, kalau di sekolah, itu di luar kendali kita. Sesuatu yang di luar kendali kita tuh accept, terima aja. Gitu. Kalau dalam bahasa agamanya, ridho. Kalau kemudian kita ridho, kita happy. Contohnya waktu saya kena COVID-19, Bu Tuti, itu kan di luar kendali saya. Maka kemudian saya melatih ridho. Gimana ridhonya? Saya duduk bersimpuh, ngadu di hadapan Allah, ya Allah, aku tentu bahagia ketika aku sehat walafiat, tidak terkena COVID-19. Tetapi setelah aku terkena COVID-19, padahal aku sudah menggunakan protokol kesehatan, aku lebih bahagia. Mengapa? Karena yang pertama itu adalah pilihanku, ya Allah. Dan yang kedua ini adalah pilihanmu. Dan aku yakin pilihanmu itu jauh lebih baik dibandingkan pilihanku. Karena engkau maha tahu.
terima kasih, duhai Sang Maha Kekasih. Jadi enak tuh waktu sakit. Prinsipnya sebenarnya tadi itu, action dan accept. Untuk sesuatu yang kita bisa lakukan, action. Untuk sesuatu yang di bawah kendali kita, action. Untuk sesuatu yang di luar kendali kita, accept. Nah, misalnya apalagi lagi siaran seperti ini, misalnya sinyalnya itu jelek, kan di luar kendali kita, ya accept. Actionnya apa? Cari sinyal yang bagus. Setelah sudah kayaknya di tempat bagus, ternyata ada kendala, ya accept gitu. Jadi action, accept, action, accept, action, accept itu action, ridho, action, ridho, action, ridho. Nah, itu menurut saya itu yang akan mengantarkan kebahagiaan. Kenapa orang itu tidak bahagia? Karena dia tidak ridho atas kejadiannya. Jadi kalau kita kembali merujuk pada hasil-hasil penelitian itu kan sumber penderitaan ada 5, Bu Tuti. Pertama itu menyesali masa lalu. Orang yang menyesali masa lalu dijamin nggak bahagia. Orang yang kedua, sumber yang kedua yang tidak bahagia itu adalah orang yang tidak ridho terhadap kejadian saat ini. Yang ketiga itu adalah khawatir terhadap masa depan. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah tidak mau memaafkan kesalahan orang. Dan yang kelima adalah menyerahkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Itu sumber penderitaan yang paling berbahaya dalam hidup ini. Ya, 5 sumber penderitaan yang kalau salah satu itu ada, dijamin tidak bahagia. Maka kemudian saya memformulasikan kepada keluarga, kepada teman-teman, dan kepada peserta training saya, kalau mau bahagia, resepnya sederhana. 2A, action dan accept. Gitu, gitu kira-kira, Bu. Wah, ini diapalin nih. Kalau ngapalinnya kayak ini Be ya, kayaknya ngapalinnya akan mudah ya. 2A. Apa nih 2A? Action. Yuk bertindak, bergerak gitu, bertindak, action. Yang kedua accept, terima, ridho. Nah, ngapalin udah apa nih kayak Be ya. Cuman ini ada ilmu lain ini rupanya ya kan, yang diperlukan supaya nggak rebahan, supaya action dan juga supaya tidak menyalahkan, supaya juga tidak menjadi terus kepikiran, supaya accept, dan begitu ujian datang, lalu kemudian bisa accept, bahkan bisa membangkitkan rasa ya, rasa bahagia itu kan rasa ya, bisa membangkitkan rahasia dan sedemikian apa ya, ridhonya dengan takdir Allah itu, wah ini kan mesti khusus nih kepada babe kakek. Itu Bagi sebenarnya lagi gampang dong tuh, Bu. tipsnya itu kayak gimana nih? Kalau mau latihan supaya kemudian action accept itu, jauhi 3 penyakit yang paling berbahaya, Bu. Yang itu membuat kita akhirnya malah tidak move on. Penyakit yang pertama itu blame, kerjaannya nyalahin orang. Nah, biasanya orang nyalahin orang itu karena dia tidak ridho, tidak accept ya. Yang kedua itu excuse, pinter banget buat alasan. Jadi kalau di kantor mau rapat, dipanggil pimpinan yang disiapin alasan. Nah, ini nggak akan move on yang kayak gini, itu nggak akan tumbuh. Dan penyakit yang ketiga itu denial, menolak nasihat, menolak saran. Kamu nggak usah nasihatin saya. Saya kerja di Pemda ini sebelum kamu lahir, gitu ya. Atau kuliah IPK kita beda, saya itu 4,0. Kamu 4,0 2 semester. Semester ganjil 2,0, semester genap 2,0. Di jumlah 4,0. Kok mau nasihatin saya? Jadi biasanya orang yang tidak accept itu punya penyakit ini. Sudahlah blame, excuse, denial. Saya sering mengatakan blame itu huruf pertamanya B, excuse huruf pertamanya E, denial huruf pertamanya D. Kalau disingkat bed. Bed itu artinya tempat tidur. Jadi orang yang punya 3 penyakit ini lebih baik di tempat tidur. Nggak usah ngantor, nggak usah berinteraksi. Kalau ngantor biasanya sampai kantor pun hobinya meludah di sumur yang airnya dia minum. Sudah tahu dapat gaji dari Pemda DKI misalnya, kerjaannya jelek-jelekin Pemda DKI. Sudah tahu kerja di kantor A, kerjaannya jelek-jelekin kantor A. Itu namanya meludah di sumur yang airnya dia minum. Nah, kalau kita punya tanda-tanda suka blame, excuse, denial, kemungkinan kita nggak ridho. Dan kemungkinan besar orang itu hidupnya tidak happy. Saya kalau sudah ngobrol ada yang curhat sama saya, Pak, saya ini nggak bisa bertumbuh, saya ini nggak bisa berkembang karena dihambat pimpinan saya. Ya, teman-teman saya nggak mendukung, saya bilang pasti kamu nggak akan berkembang dan pasti kamu tidak bahagia. Kenapa? Dari pertanyaan kamu pun kamu sudah menyalahkan orang lain. Tidak berkembang karena bos, tidak berkembang tidak didukung teman. Orang yang kayak gini nggak akan bahagia. Bahagia itu kalau sesuatu di luar kendali kita accept. Terus
Kalau itu di bawah kendali kamu, action, tunjukkan prestasimu, tunjukkan kualitas hidupmu, maka kamu tidak layak dihina, kamu tidak layak kemudian direndahkan orang. Jadi pelajaran yang saya ambil tuh dari Nabi Adam tuh, Bu Tuti. Jadi Nabi Adam itu kan diusir dari surga karena iblis. Tapi begitu sampai dunia dia tidak ngomong iblis, dasar iblis, kurang ajar iblis, kurang ajar, gara-gara iblis saya diusir, gara-gara iblis saya diusir. Enggak gitu. Tapi begitu dia ke dunia yang diucapkan Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Ya, dia yang introspeksi ke dalam nih, tidak blame. Kemudian seandainya engkau tidak mengampuni, tidak memaafkan, aku menjadi orang yang rugi. Jadi resepnya sederhana, Bu Tuti dan para pendengar sekalian, kalau mau happy, action dan accept. Salah satu ciri bahwa Anda action dan accept digabung satu, Anda tidak blame, tidak mudah menyalahkan orang lain, Anda tidak excuse, kalau ada apa-apa selalu menyiapkan alasan, dan Anda kalau dikasih nasihat tidak denial. Ya, tapi terima kasih nasihatnya, terima kasih feedbacknya, itu membuat saya bertumbuh, membuat saya berkembang. Kira-kira gitu, Bu Tuti. Wah, ini dapat tips yang luar biasa ini, sahabat keluarga. Mari dipraktekkan ya satu-satu, perhatikan apa yang tadi Kakek Jamil, Babe Jamil ini sudah nasihatkan kepada kita, karena beliau ini sudah malang melintang tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di ASEAN, tidak hanya di Asia, tetapi juga sudah sampai benua Amerika, juga sudah sampai Eropa ya, Kak ya? Sudah ya. Sudah sampai Eropa dan berbagai belahan dunia lainnya dalam memberikan tips-tips ya untuk menggapai hidup yang mulia, hidup yang sukses dan juga hidup yang mulia. Itu sebenarnya Bu Tuti, salah satunya jalan-jalan keliling dunia itu sebenarnya waktu itu juga ada dalam rangka mencari kebahagiaan. Ternyata bahagia itu nggak jauh, Bu Tuti. Nggak perlu dicari ke Eropa, nggak perlu dicari ke Amerika, nggak perlu dicari ke Australia, nggak perlu dicari ke Korea, Afrika, dan sebagainya. Kebahagiaan itu ada di hati, dekat. Jadi nggak usah jauh-jauh cari kebahagiaan. Tapi saya untuk mencari kebahagiaan itu berpetualang ke sana kemari, nggak ketemu ya, nggak ketemu. Ternyata dekat, ada di hati kita. Baik, jadi jangan berkecil hati ya para sahabat keluarga yang belum memiliki kesempatan untuk berkeliling ya, baik mungkin di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mencari-cari kebahagiaan. Ini sudah dibuktikan sendiri oleh pakar motivator handal kita yang sudah berkaliber internasional bahwa bahagia itu ada di hati. Bahagia itu ada di hati kita dengan exercise-nya tadi sudah diberikan juga ya. Ini luar biasa loh, saya juga dengerin sambil merinding, sambil adem gitu ya. Saya ingat kembali ke saat kita 20 tahun, nggak berasa udah 20 tahun loh kita dulu kuliah S2 itu ya. 20 tahun yang lalu kita menggapai S2 kita bareng-bareng. Dan itu ya, ada beberapa yang ingin saya garis bawahi tadi. Jadi orang tuh jangan suka blame itu. Katanya Pak Jamil ini blame, jangan blaming, jangan nyalahin. Kalau ada apa-apa tuh jangan langsung lempar. Ya udah terima kalau memang kesalahannya, introspeksi seperti tadi dicontohkan Nabi Adam. Kemudian jangan juga kita selalu excuse itu alasan dulu. Alasan setiap ada apa itu alasan aja ya. Kemudian juga satu lagi tadi jangan suka bad tadi ya singkatannya BED. Denial. Denial tuh menyangkal. Jangan suka menyangkal loh, apa-apa disangkal. Udah diresapi dulu, dan jangan stick dengan masa lalu. Jangan terpaku dengan masa lalu. Terima masa kini dan juga masa depan itu yang belum tentu seperti apa, jangan dikhawatirkan. Tadi itu juga rumus dari Babe Jamil. Nah, kalau dengar kayak gini nih, Beh, rasanya kita nih hidupnya jadi oh iya ya gitu ya, ngalir gitu, enak gitu ya. Kayaknya ngalir, enak gitu, adem, terus bahagia tuh ada gitu, harapan untuk bahagia tuh ada. Nah, Beh, ini kan orang hidup itu selalu ucapannya aja pasti semoga sehat, semoga bahagia, semoga sukses. Itu 3 hal yang nggak terpisahkan setiap selamatin apa aja gitu ya. Ini kan gimana nih Beh? Supaya sehat, supaya bahagia, dan juga supaya sukses.
Sukses dulu baru bahagia, bahagia dulu baru sukses, sehat dulu atau seperti apa nih, Be? Kira-kira kita minta tipsnya lagi nih. Kalau saya karena bahagia itu kan ada dua ya. Bahagia itu ada yang alami, kita naik pangkat bahagia, punya anak bahagia, anak menikah bahagia, jabatan baru bahagia. Tapi ada bahagia yang kita ciptakan. Dan ternyata menurut riset, bahagia yang bertahan lama itu bahagia yang diciptakan. Kalau kita naik pangkat mungkin senangnya 3 bulan. Kalau kita gaji naik mungkin senangnya 3 bulan. Punya anak cucu mungkin senangnya beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Tapi kalau bahagia diciptakan, itu bisa selamanya. Maka setiap hari saya menciptakan kebahagiaan. Gimana sih supaya menciptakan kebahagiaan? Risetnya sih 3 kalau bagi saya. Kita selalu mengembangkan diri, keberadaan kita itu memberi manfaat buat orang lain, dan kita tersambung dengan Sang Maha Kekasih. Kalau itu terjadi, maka kemudian kita akan bahagia. Dan nggak usah, nanti saya akan bahagia kalau sukses. Kebalik. Ya, bahagialah kamu, maka kamu akan sukses. Ya, nggak perlu nunggu sukses. Ya, saya kebetulan dulu sering punya proyek Impres Desa Tertinggal, kan, nolong orang-orang miskin. Jangan dikira orang yang hidupnya cuman sederhana gitu nggak bahagia. Nggak, mereka bahagia. Dan apalagi kalau kemudian Bapak dan Ibu yang sudah berpendidikan, bahagia itu kemudian akan mendorong kita, membantu kita untuk kemudian mencapai kesuksesan. Jadi bahagialah, maka akan sukses. Jangan sukses dulu, baru bahagia. Kelamaan. Kalau saya setiap hari selalu full. Dan bagi saya, Bu Tuti, dan para pendengar, bahagia itu justru kalau kehidupan kita itu sukses, mulia. Sukses itu orang yang 4 tanya tinggi. Harta, tahta, kata, cinta. Harta, tahta, kata, cinta diperoleh dengan kemampuan kita atas izin Yang Maha Kuasa. Tapi ternyata kalau orientasi kita hanya sukses, nanti di masa tua menderita itu. Hampa gitu. Saya sudah banyak ketemu orang yang sukses, harta, tahta, kata, cintanya tinggi, tapi hampa. Maka kami menambahkan 1 kata lagi, yaitu mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang sudah kita dapat menjadi sumber manfaat buat orang-orang sekitar kita. Dan kehidupan terbaik itu sukses, mulia. Sukses mulia itu kayak orang bernapas. Sukses. Kemudian mulia. Mari kita tarik napas. Sukses. Tahan 1 jam. Nggak kuat, ya kan? Maka kalau dapat dilepas. Dalam bahasa gaulnya, terima kasih. Apa yang kita terima, kita kasih. Kita terima harta, kasih dong. Ada bagian orang tua apa? Harta, tahta. Kita terima tahta, kasih dong. Apa? Tugas-tugas yang tidak menantang buat kita delegasikan kepada anggota tim. Atau kita menjadikan tim kita menjadi hebat. Pemimpin itu melahirkan pemimpin. Kemudian kita punya ilmu, kata ya di-sharing, dibagi seperti ini. Itu mulia. Kita punya cinta. Cinta itu mengerti apa? Orang ingin curhat, kita punya waktu, menyediakan waktu, memberikan perhatian, itu berarti berbagi cinta. Itu kebahagiaan. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau bahagia, hiduplah dengan sukses, mulia. Harta, tahta, kata, cintanya diusahakan untuk naik, tapi bukan untuk kepentingan diri. Untuk apa? Untuk menebar manfaat buat orang-orang sekitar kita, sehingga orang di sekitar kita itu merasa atas keberadaan kita itu terasa. Enak ya, di sini ada Ibu Tuti, ya kita kecipratan manfaatnya, kita kecipratan bahagianya. Nah, itu sukses mulia. Ya. Dan itu nikmat, asik, enjoy. Saya sudah merasakan itu ya. Maka kemana-mana Bu, karena saya sudah menemukan kehidupan terbaik yang membuat semakin happy itu sukses mulia, kemana-mana saya ngajak, yuk kita hidup sukses mulia. Nggak boleh cuman sukses saja, nggak boleh juga buat mulia saja. Mulia saja itu apa? Belum sukses sudah belagu, mendirikan panti asuhan, panti jompo, akhir bulan cari sumbangan ke sana kemari, pakai lagu lagi. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, gitu ya. Jadi kehidupan terbaik, sukses mulia. Ibu-ibu ingin sukses mulia, ya bisa berbagi, buat makanan bagi tetangganya, ya kan? Tetangganya, aduh aku mau curhat, sediakan waktu untuk kemudian memberikan perhatian kepada mereka. Dengerin ilmu podcast ini, dibagikan kepada tetangganya, itu mulia, dan itu akan membuat bahagia. Jadi bahagia itu nggak rumit, ya. Bahagia nggak perlu ke Gunung Kawi, bahagia nggak perlu ke Paris, bahagia nggak perlu ke New York. Bahagia itu bisa kita lakukan dari tempat ini. Apa? Keberadaan kita memberi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Itu betul. Luar biasa. Aku tuh sampai tercengang loh, Beh, ya kan.
luar biasa nih pesatnya apa namanya insight ya, tidak hanya pemahaman, pengetahuan, tetapi rasanya ketebalan ya, ketebalan dari keimanan, ketebalan dari kebaikan-kebaikan, ketebalan dari kemuliaan-kemuliaan yang sudah ditorehkan nih oleh Babe Jamil ini luar biasa, itu sangat berasa dan vibe-nya itu bisa saya rasakan. Saya sebagai orang yang sudah 20 tahun mengenal ini ya, rasanya ya alhamdulillah wa syukurillah bisa mengenal Babe Jamil dan juga menyaksikan perkembangan dan juga banyaknya ya hal-hal yang telah dilakukan ya. Dulu waktu kenal awal aja kita sudah berasa masalah-masalah kita itu selesai kalau ada Babe Jamil, apalagi sekarang sudah sekian puluh juta orang yang terinspirasi dan juga yang maju, yang juga mulia, sukses berkat bimbingan dari Babe Jamil ini tentu atas ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi perantaranya Allah kirimkan Jamil ini ke banyak sekali orang sehingga hidup mereka bisa sukses dan mulia. Jadi sukses dan mulia ini dua kata yang mesti dirangkai jadi satu sebagai seperti satu koin dengan dua sisi. Kita tidak bisa raih sukses saja tanpa juga kita bercita-cita untuk hidup mulia. Dan apa yang mencirikan mulia tadi, maka bermanfaatlah bagi orang di sekitar. Kalau kita memiliki dalam bentuk penghasilan lebih, tentu penghasilan itu yang kita bagi. Kalau kita memiliki kewenangan dari sebuah policy atau power, maka power itu manfaatkan untuk hal-hal yang manfaat yang juga orang lain bisa merasakan dari power itu kemanfaatan yang positif, yang baik tentu. Kalau kita sedang berada di rumah tentu sediakan waktu tadi itu Pak Jamil katakan, sediakan waktu dan kasih sayang untuk orang yang ada di rumah, maka kemuliaan itu akan melekat di diri kita dan juga orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Ini saya sendiri juga mendapatkan insight yang luar biasa ini dari Babe Jamil. Nah, ini kan untuk usia-usia tertentu ya, mungkin usia 20-30 saat ini yang mereka sedang siap-siap ingin menghadapi bersiap-siap ingin memasuki kehidupan rumah tangga. Ini ada yang sudah benar-benar siap, ada yang sudah dengan planning matang, tapi juga barangkali dengan saat ini masih pandemi, sudah gitu mungkin banyak juga hal-hal yang dikerjakan ini macet di jalan sehingga bisa jadi ya. Jangan sampai terjadi, tapi bisa jadi ada yang sampai kehilangan arah apa dan sebagainya. Ini tipsnya untuk yang semacam ini. Ini ada istilahnya apa itu? Ada istilahnya yang krisis gitu ya, quarter life crisis ya. Nah itu ya, quarter life crisis itu. Gimana tuh, Be? Oke, sebelum sampai fokus ke sana, nanti juga melengkapi itu. Karena tadi disinggung sekarang lagi suasana tidak menentu, mudah stres gitu. Mungkin saya akan memberikan tips bagaimana sih mengobati stres yang paling gampang. Yang itu sebenarnya hasil risetnya Susan David dari Harvard University. Saya praktekin waktu saya kena COVID maupun sebelum kena COVID, ketika saya mendampingi banyak orang, itu saya praktekkan dan itu sangat powerful. Jadi kalau mau praktek, boleh ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak siapkan pulpen, siapkan kertas, cukup menjawab 4 pertanyaan. Ya, jadi kita kalau lagi panik, lagi stres, lagi sebel, lagi marah, lagi emosi, lagi baper, duduk sejenak, jawab 4 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah emosi-emosi apa yang Anda rasakan? Tulis itu. Emosi yang saya rasakan ini marah, jengkel misalnya. Kalau bahagia tulis bahagia, ceria tulis ceria. Tapi kalau lagi baper tulis baper gitu. Nah, di antara emosi-emosi itu mana yang paling mengganggu kehidupan Anda selama ini? Ini pertanyaan yang kedua, ya. Kalau seandainya emosi itu boleh ngomong, kira-kira emosi itu ngomong apa kepada Anda? Dan itu semuanya diungkapkan, ditulis, nggak boleh ada yang disimpan. Kalau dalam istilah psikologi namanya di-bottling, kayak dimasukin botol, ditutup gitu ya. Dan itu ternyata kalau ibu-ibu punya masalah disimpan di bottling, menurut riset di Stanford University, di Harvard, itu nanti bisa menimbulkan penyakit kanker, bisa menimbulkan penyakit tumor. Maka perlu dikeluarin. Tapi kalau kita keluarin ke orang, boleh jadi orang itu tersakiti. Orang itu kemudian merasa dihina atau merasa direndahkan. Maka keluarinnya dalam bentuk apa? Ditulis, diungkapkan. Kalau seandainya emosi ini boleh ngomong, maka emosi ini akan ngomong gini. Tulis, ungkapkan semua sampai tuntas. Dan yang ketiga,
Pertanyaan ketiga adalah, apa yang menurut Anda itu sekarang penting dalam hidup Anda? Tulis juga, boleh jadi kesehatan, boleh jadi keluarga gitu. Nah, tadi kan Bu Tuti mengatakan hidup perlu move on, maka pertanyaan keempat, hal sederhana apa yang mau kamu lakukan supaya bergerak maju? Kalau kita menjawab 4 pertanyaan ini, insya Allah stresnya itu hilang. Saya sudah praktekin, ya. Misalnya ketika kita dihina orang, jangan langsung ngomong, karena kalau ngomong biasanya itu negatif. Duduk sejenak, ajukan. Emosi apa yang kamu rasakan sekarang? Merasa terhina, misalnya. Pertanyaan yang kedua, kalau seandainya merasa terhina atau emosi tadi itu boleh ngomong, kira-kira dia mau ngomong apa? Saya ungkapkan, ya, bla 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 diungkapkan. Oke, sampai selesai. Pertanyaan yang ketiga, apa sih yang menurut kamu penting dalam hidup kamu? Tulis. Dan yang ketiga, hal sederhana. Ingat ya, sederhana, bukan yang rumit. Hal sederhana apa yang kamu lakukan supaya bergerak maju? Boleh tadi apa? Yang tadinya nggak murah senyum, sekarang murah senyum. Sederhana kan? Yang tadinya di rumah main HP, sekarang kalau sudah sampai rumah letakkan HP. Saya kalau sudah sampai rumah bilang sama istri saya, begitu aku sampai rumah, dadaku dan telingaku hanya untukmu. Sederhana kan? Berangkat kerja yang semula tidak bilang I love you, sekarang temui. Aku berangkat ya, I love you. Mungkin sebagian Anda mengatakan I love you sesuatu sederhana, sesuatu yang kecil. Tapi saya sering memberikan analogi. Bangunan yang kokoh ini terdiri dari apa? Batu bata, kerikil, pasir, dan semen. Semen sesuatu yang kecil, kecil. Bangunan tidak akan kokoh kalau tanpa semen. Hidup Anda pun tidak akan kokoh kalau Anda mengabaikan yang kecil-kecil. Ya. Maka kalau 4 itu dilakukan, insya Allah tenang. Termasuk yang tadi usia 25 sampai 30, atau 20 sampai 30, kadang-kadang panik mencari jati diri. Maka duduk sejenak, ngobrol pada diri sendiri. Itu istilahnya ngobrol pada diri sendiri dengan 4 pertanyaan tadi. Karena ini Bu Tuti, kenapa sih orang itu kadang stres, panik? Dia sering ngobrol sama orang, dia sering ngobrol sama teman-temannya, dia sering ngobrol sama anak buahnya atau atasannya, tapi dia jarang ngobrol dengan dirinya sendiri. Saran saya, duduk sejenak, ngobrol diri sendiri, ajukan 4 pertanyaan tadi. Nah, insya Allah itu akan mengobati. Nah, gimana supaya kemudian kita itu stabil, yang itu nggak kumat-kumat di usia 20-30 ini? Kalau saya sih punya 3 tipsnya. Yang pertama, pilih profesi yang mau ditekuni. Kalau mau jadi ASN, jadi ASN. Kalau mau jadi trainer, mau jadi pengusaha. Profesi yang dipilih yang seperti apa, Pak? Gampang kalau kita belajar teori Ikigai dari Jepang itu, profesi yang membuat kita happy itu kalau memenuhi 4 kriteria kan. 1, itu dibutuhkan dunia. 2, itu kita expert di situ, atau paling tidak kalau belum expert kita mau belajar di situ. Ya. Yang kemudian ketiga, kita mendapat bayaran di situ. Ya. Dan yang keempat, itu adalah bagian dari misi hidup yang memang kita mau tuntaskan. Jadi kalau saya nih suruh berbagi ilmu, saya sudah enjoy, seneng, ya kan. Kemudian saya dapat bayaran mahal dari perusahaan, ya. Dan kemudian itu bagian dari misi hidup saya. Kan saya punya misi hidup, sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya ingin menginspirasi 25 juta orang lebih, dan saya punya kader 10.000. Ya, trainer, leader, entrepreneur. Itu setiap hari yang saya lakukan. Nah, maka Anda pilih kira-kira profesi yang itu diperlukan dunia, yang saya ahli di situ, ya. Saya dapat bayaran juga di situ, enjoy, sehingga Anda ketika bekerja merasa tidak bekerja, tapi sedang menuntaskan misi. Kalau sudah dipilih, asah sampai benar-benar ahli. Yang namanya ahli itu pengakuan dari luar, bukan kita ngaku-ngaku. Ya, asah terus, yang itu direncanakan asahnya. Asah, latihan, kemudian dapat feedback, latihan lagi. Dan yang terakhir itu, kalau kemudian kita ingin mantep tentang jati diri kita, Bu Tuti dan para pendengar, jangan lupa pakai filosofi klakson. Filosofi klakson itu apa? Kalau kita belum terkenal, bunyikan dong. Aku Jamil, aku inspirator sukses mulia. Aku Jamil, senang berbagi inspirasi. Aku Jamil, senang berbagi ilmu kepada Anda. Silahkan undang saya akan berbagi ilmu kepada Anda. Pakai teori klakson. Jangan belum terkenal pakai ilmu padi. Makin merunduk, makin tua, makin merunduk. Iya, itu kalau Anda sudah terkenal. Kalau belum terkenal, pakai klakson. Bunyikan, ini dengerin aku Jamil nih. Aku punya keahlian ini. Begitu sudah terkenal, pakai ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Ya, kata guru saya, Neil, kamu sekarang sudah terkenal di mana-mana, sering muncul di TV, sering muncul di koran, maka saatnya pakai ilmu padi. Jangan berharap popularitas, jangan berharap standing applause,
jangan berharap tepuk tangan. Kenapa? Karena nyamuk mati itu karena tepuk tangan. Hati nuranimu bisa mati kalau kamu berharap tepuk tangan dan pujian dari orang. Tapi itu kalau kita sudah terkenal. Kalau belum terkenal jangan pakai ilmu padi. Ya, itu namanya nggak pede. Jadi kalau usia 20-30, bunyikan klakson. Namaku Andi. Aku ahli urusan podcast. Siapa yang mau belajar podcast sama aku? Andika. Andika Akbar. Ya gitu ya. Ayo belajar sama aku. Tak ajarin sampai bisa. Akhirnya Andika Akbar ini menjadi terkenal, menjadi populer, dapat bayaran dari situ, dapat popularitas dari situ. Saat itulah pakai ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Sebagaimana sahabat saya yang di depan saya ini, Ibu Tuti. Makin tua, makin merunduk. Gitu, Bu. Pakat banget nih sama semua yang diuraikan. Nah, ini ada beberapa yang coba saya garis bawahi ya, supaya ini nggak terlena juga nih, khususnya untuk yang usia 20-30 yang khawatir juga kita kalau mereka kehilangan jati diri. Satu, dari mendengar acara ini silahkan kalau mau memperdalam lebih lanjut, nih kakek Babe Jamil Az-Zaini ini bisa Anda temukan dengan sangat mudah. Cari saja Instagramnya, cari saja webnya, cari saja YouTube-nya nih Jamil Az-Zaini. Ya juga program-programnya yang luar biasa. Silahkan untuk terus ngangsu kauruh ke sana untuk mendapatkan sukses mulianya. Nah, ada tadi hal yang saya kira penting juga untuk kita bersama exercise kan, yang tulis menulis tadi itu kan kesempatan kita untuk berdialog dengan diri sendiri, sampai juga itu ya yang api membara sampai dia padam. Memadamkannya dengan apa? Memadamkannya dengan kita sendiri ya. Jadi itu bagus. Nah, cuman tadi gini, menuliskannya itu tentu ada tipsnya juga. Menuliskannya ini kan dimaksudkan oleh Babe Jamil ini agar kita memiliki kesempatan dialog dengan diri sendiri. Nah, sekarang kan zamannya zaman medsos. Jangan pula menuliskan di medsos. Bukan penyelesaian yang didapat kalau di medsos, bahwa dia akan semakin viral, bahwa dia akan semakin juga menjadi masalah yang masalah numpuk jadi masalah, masalah numpuk jadi masalah. Belum lagi orang yang diomongin di curhatannya itu, ya kan, Kek? Itu kan bisa malah jadi masalah menumpuk masalah atau menyulut masalah lain. Nah, jadi tadi yang dikatakan itu semacam dialog loh dengan diri sendiri. Nggak usah juga dilihat-liatin juga ke orang. Teknik ini memang teknik yang sudah dipikirkan oleh ahlinya. Tadi itu yang disampaikan dari Harvard ahlinya ya, Bea. Dari Harvard ahlinya. Susan David PhD. Nah, Susan itu yang di Harvard. Dan saya kira teori-teori semacam ini juga banyak saling kait-mengkait yang memang teknik ya, teknik pengungkapan hal-hal yang tidak nyaman di hati itu jadi letting go. Jadi jangan disimpan di hati tadi, letting go-nya itu bisa dengan cara menulis tadi. Ini cara sederhana yang tidak harus bayar psikolog. Ya maaf untuk psikolog ya bukan berarti nggak boleh juga. Tapi artinya diri sendiri bisa mampu menjadi psikolog juga untuk menenteramkan hati tadi. Nah sudah banyak sekali kita dapat tips-tips ya. Saya tidak menginginkan nih ada lagi nih anak-anak yang kehilangan arah untuk masa depannya. Tadi itu bisa ikut training nih di Sukses Mulia di Pak Jamil ini luar biasa ya. Bisa ikut training, bisa pendalaman, bisa. Ada loh yang nanya ke saya gini nih, Ben. Nah itu Pak Jamil kalau dilihat dilihat webnya dan medsos-medsosnya kayaknya kok bisa melakukan healing ya Bu ya gitu. Tolong dong Bu tanyain itu bisa nggak ngobatin bisa nggak ngobatin hati gundah, misalnya sedang ada penyakit di hati atau apa gitu, bisa nggak Pak Jamil ngobatin? Ya wes tak tanya, ini real, ini pertanyaan real dari dari netizen, dari penggemar dan pengagum Pak Jamil. Silakan. Iya, kalau saya untuk kemudian healing, selain menjawab 4 pertanyaan tadi, Bu Tuti, saya punya kebiasaan nih, kebetulan ada di sini bukunya. Jadi sebelum tidur saya selalu menulis jurnal syukur nih. Apa yang saya syukuri hari itu saya tulis. Itu teorinya saya gabungkan dari Rick Hanson sama Profesor Richard Wiseman. Rick Hanson itu mengatakan demikian, Bu Tuti. Cara kerja otak itu lebih senang mengingat hal-hal buruk dibandingkan hal-hal baik. Dan rasionya 1:3. Jadi kalau kita punya kejadian, kalau ada hal buruk,
itu akan sering lama diingat. Tapi kalau ada kejadian baik itu cepat lepasnya. Kalau istilah dia, kejadian buruk itu nempel seperti velcro, kuat gitu, nggak hilang-hilang. Sementara kejadian baik itu seperti teflon, cepat hilang. Nah, kalau dibiarkan, maka otak kita itu akan banyak yang negatif. Ingat dimarahin bos, ingat disingkirin jabatan, misalnya. Ingat gajinya dipotong. Padahal boleh jadi orang itu berbuat banyak kebaikan jadi hilang. Maka kata Rick Hanson, perlu diprogram supaya kita healing, perlu diprogram supaya kita makin happy. Gimana? Pastikan bahwa di otak kita itu lebih banyak kebahagiaan dibandingkan hal-hal buruk. Gimana caranya? Akhirnya saya eksperimen nih. Setiap hari sebelum tidur membuat jurnal syukur. Saya tulis nih, apa-apa yang perlu saya syukuri hari ini. Contohnya nih, kemarin ya. Jurnal syukur saya Ahad 12 September 2012. Alhamdulillah ya Allah, nikmat-Mu begitu berlimpah. Beberapa di antaranya, satu, diskusi dengan tim Academy Trainer di Guci Tegal, berjalan lancar dan menghasilkan banyak keputusan penting. Yang nomor dua, bisa mampir di bisnis murid saya, Mimi Brownies dan Mimi Cafe di Tegal, senang melihat bisnisnya maju dan berkembang. Bolennya rasanya enak banget. Ya, saya penggemar bolen, menurut saya dia paling enak di dunia. Yang ketiga, bisa membuat 6 konten untuk TikTok. Jadi sekarang saya aktif di TikTok, Bu. Ya, saya pas di Tegal di Guci kemarin membuat video dapat 6 dengan latar belakang pemandangan Guci, sambil kemudian ketika di kafe Mimi Cafe saya pakai seragam barista gitu. Itu saya syukuri setiap hari. Nah, kalau kita mensyukuri itu setiap hari, maka sebenarnya itu healing, ya. Dan kemudian membuat kita happy. Pak Jamil, kan tidak semua kegiatan setiap hari itu disyukuri. Ada juga yang jelek tuh. Kehilangan, dimarahin orang, diomongin orang. Itu gimana? Maka kalau kita nggak bisa kemudian mensyukuri, ambil hikmah dari kejadian itu. Apa hikmah di balik kejadian itu ya? Kenapa aku kok diomongin orang itu ya? Kenapa aku dijelekin? Hikmahnya apa? Satu, mengurangi dosa. Dua, ngelatih kesabaran. Tiga, mungkin aku akan dinaikkan derajatnya oleh Allah sehingga aku dites dulu mentalnya kuat atau tidak. Begitu kita bisa mengambil hikmah-hikmah itu enak, itu secara otomatis itu akan healing. Nah, maka kalau ditanya apa rahasianya? Rahasianya syukuri apa yang datang kepadamu, kalau itu kebaikan, kalau keburukan ambil hikmah. Salah satu bentuk syukur itu apa? Setiap ketemu orang doakan, itu healing juga. Pak, doanya gimana, Pak? Aku bingung. Gampang, kalau saya sebagai seorang muslim, doanya gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia, Assalamualaikum itu keselamatan, warahmatullahi itu rahmat, wabarakatuh itu keberkahan. Tadi sebelum tampil dengan Bu Tuti, saya lihat Bu Tuti, mohon maaf ini saya ungkapkan di sini ya. Saya doakan, ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah keselamatan dunia dan akhirat kepada Ibu Tuti. Turunkan rahmat-Mu kepada Ibu Tuti. Berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan Ibu Tuti. Kemarin saya ke Tegal, di jalan, saya bilang sama istri saya, tolnya rame ya, yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, berilah keselamatan dunia dan akhirat kepada semua orang yang di perjalanan ini. Turunkan rahmat-Mu kepada mereka. Dan berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan mereka. Di kanan kiri padi menguning. Jangan-jangan kita makan nasi itu berasal dari sini ya. Yuk kita doakan petani di kanan kiri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah keselamatan dunia dan akhirat kepada orang-orang di sekitar ini. Turunkanlah rahmat-Mu kepada mereka dan berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan mereka. Kalau setiap hari yang ada adalah mendoakan sebagai wujud syukur, mengambil hikmah dari kejadian, itu secara tidak langsung healing yang paling hebat. Dan selain healing paling hebat, itu menumbuhkan hati semakin happy. Nah, rahasianya gitu kira-kira Bu Tuti. Jadi Anda boleh kalau istri saya lebih canggih lagi Bu Tuti. Dia buat jurnal syukur ya. Misalnya dari 3 yang disyukuri ambil 1, ditulis di post-it, digulung dan di dalam gulungan itu dikasih uang. Entah 50.000, entah 100.000 mungkin atau 5.000, dan selama 40 hari gulungannya itu dibuka, dibaca lagi apa yang disyukuri, uangnya disumbangkan kepada orang lain. Dan itu menambah kebahagiaan yang luar biasa.
hidup cuma sebentar, tugas kita itu menyuntikkan kebahagiaan pada hati orang. Masya Allah, rasanya ya benar-benar adem ya, maknya gitu dengerin ini semua ini. Ini kita nih di era tantangannya nih sekarang nih ya, untuk diri saya, untuk tim saya yang ada di sini, untuk sahabat warga yang juga menyaksikan ini semua. Tantangannya sekarang ini kita harus kembali rajin nulis loh. Jangan hanya ngetik di keypad aja nih, keypad apa namanya, laptop, handphone, dan juga tab ya. Tapi pegang bolpen lagi, dengan kertas lagi, baik untuk hal-hal yang negatif tadi, untuk self talk ya, untuk bicara dengan diri sendiri, maupun syukur itu bagus banget ya. Apa namanya, kita menuliskan kesyukuran kita, ditulis biar nggak lupa ada di sana. Dan jangan lupa juga tadi itu ada evidence-nya 1:3 nih, berarti effort kita untuk kita bisa memiliki kekuatan positif dalam diri kita, supaya kita bisa mampu healing, self healer, menjadi seorang self healer, 3 kali lipat lah. 3 kali lipat daripada memendam ya, atau membuang ya, atau memendam atau membuang kekecewaan, rasa marah, rasa tidak nyaman dan sebagainya 3 kali nih. Jadi berarti sahabat keluarga, kita harus memiliki kekuatan untuk membangkitkan energi positif dalam diri itu 3 kali baru balance. Itu juga baru balance. Baru balance ya. Baru balance ya, kayak ya. Kalau kita baru punya kekuatan 3 kali lipat untuk ngilangin hal negatif, baru balance. Kalau mau lebih, harus lebih lagi. Lebih lagi. Supaya makanya Bu Tuti, kalau saya misalnya secara tidak sengaja kata-kata saya itu menyakiti istri saya, wah satu ini, maka segera saya iringi dengan 3 kebaikan. Ya, Mah mau belanja, nih ATM. Setelah itu, Mah mau dimandiin nggak? 2, ya kan? Mah mau apa aku layani hari ini? 3, masih balance tuh. Terus, Mah ya minta nomor rekening adik dong, kenapa? Aku mau bagi rezeki sama adik. 4, nah baru enak. Itu kepada yang lain. Nah, selain itu apa? Ya boleh jadi berbuat kebaikan yang lain, nelpon orang tua kan kebaikan juga. Say hello sama teman itu kebaikan. Tapi setidaknya kalau kita menyakiti orang yang dekat dengan kita, segera iringi 1 keburukan, itu paling nggak minimal 3, dan 3 itu baru balance. Ya, lebih dari itu. Jadi apakah ngambilin minum, apakah dipijetin, ya saya pernah secara tidak sengaja guyonan saya itu menyakiti anak saya. Ya, apa yang kamu minta? Aku minta disuapin. Saya suapin walaupun udah kuliah itu di IPB. Jadi luar biasa, bukan itu lagi. harus begitu Bu, di praktek kehidupan sehari-hari. Dan ada actionnya, dan itu bisa dilatih ya. Iya. Bisa dilatih, ada actionnya, dan kita jangan sungkan, jangan malu untuk mengatakan itu semua. Kalau memang keliru, minta maaf. Kalau memang kita merasa mendapatkan kebaikan, terima kasih. Jadi kata maaf dan terima kasih ini juga satu hal yang nampak mudah, tapi tidak semua orang dapat mengucapkannya dengan otomatis atau dengan refleks ya, kayak ya, mesti dilatih juga nih bilang maaf atau juga terima kasih. Nah, ini banyak sekali kita mendapatkan tips-tips untuk hidup sukses mulia nih dari ahlinya langsung, yang sudah banyak sekali menginspirasi, sudah jutaan orang menginspirasi. Nah, kayak untuk sahabat keluarga ini, ada hal-hal yang kira-kira masih kita bisa berikan lagi, tentu saja kami berharap masih bisa memberikan lagi kepada para sahabat keluarga, agar ya di tengah-tengah kita masih ber-PPKM, di tengah-tengah kita masih pandemi, kita juga dapat terus membangkitkan energi-energi positif, karena saya sangat meyakini nih, Kak, kalau kita memiliki satu keinginan mulia, keinginan baik, insya Allah tuh nanti Allah tuh yang tunjukin. Ya, tiba-tiba kemarin ini kan juga saya selama ini kan nggak berani ganggu Babe Jamil, karena saya tahu aktivitasnya sebentar di sana, sebentar di sini, negara mana dan sebagainya. Tapi kemarin entah kenapa tiba-tiba saya membaca tulisan yang terkait dengan bahagia itu, aduh ini kalau dibagiin kepada sahabat keluarga, mudah-mudahan akan menjadi pemicu kebahagiaan juga bagi yang mendengar ini semua, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang senang membagikan
ilmu yang manfaat bagi orang banyak untuk mereka menggapai kebahagiaan dan kemuliaan mereka juga nih Kak. Nah, kira-kira di tengah masih pandemi ini, di tengah juga gundah gulana masih saja ya tidak terhindarkan. Tips apa lagi nih melengkapi yang tadi itu kita sudah dapat banyak hal dari Babe nih. Nah, kali ada hal-hal lain lagi yang ingin disampaikan. Kalau tips dari saya itu namanya tips sayur bayam. Ini saya dapat dari guru saya ya. Apa itu tips sayur bayam? Jadi begini, ada seorang ibu yang sangat menyintai anaknya, maka dia berkonsultasi dengan dokter, berkonsultasi dengan ahli gizi. Supaya anak saya sehat ini, tumbuhnya sehat, gizinya terjaga, apa yang perlu saya lakukan? Maka kemudian diperiksa tuh kesehatan sang anak, akhirnya dokter memberikan saran, anakmu 3 hari sekali kasih sayur bayam. Maka karena ibu ini cinta, ibu ini sayang, masakin sayur bayam tuh. Begitu kemudian dimasakin sayur bayam, nak makan. Ya Bu, begitu dibuka, Bu, ini sayur bayam. Ya, ibu itu nggak ngerti aku kan nggak suka sayur bayam. Kenapa ibu masukin aku sayur bayam? Aku nggak suka Bu, ibu kok nggak ngerti aku sih? Sayur bayam dibanting. Pertanyaan saya, apakah niat ibu itu jelek? Tidak, niatnya baik. Ya, anak ini nggak ngerti bahwa bayam itu dimasakin supaya dia sehat, supaya dia bergizi, pertumbuhannya bagus. Begitu kadang sikap kita kepada Allah. Protes terhadap ketentuan Allah, nggak suka, marah, padahal Allah menetapkan kejadian itu yang terbaik buat kita. Tapi kita sok tahu, ya kita marah terhadap keputusan Allah, dan akhirnya seolah-olah Allah nggak suka gitu. Padahal Allah memutuskan itu adalah hal yang terbaik. Boleh jadi saat kita dikasih pandemi COVID-19, ini yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi ketika kita kena PHK, atau suami kita penghasilannya turun, itu hal terbaik yang diturunkan Allah. Tapi kita protes sebagaimana anak tadi protes dikasih sayur bayam. Sok tahu. Padahal Allah itu maha tahu, dan Allah itu ketika mengambil keputusan pakai ilmunya. Jadi sejalan dengan awal pembukaan tadi, kalau Anda ingin happy, ridho terhadap keputusan Allah. Ridho dikasih sayur bayam. Sayur yang mungkin tidak enak buat Anda, tapi itu akan membuat Anda bergizi, membuat Anda tumbuh lebih sehat. Dan sayur bayam itu persembahan dari Allah. COVID-19 persembahan dari Allah, hal yang terjadi yang di hadapan kita itu persembahan dari Allah. Maka berbaik sangkalah bahwa itu sayur bayam terbaik buat kita. Gitu kira-kira tambahannya. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ya, dan saya goosebump terus nih, merinding terus mendengarnya. Jadi diantaranya barangkali ini simplifikasi dari saya. Contoh saja, salah satu hikmah kita pandemi ini, kita jadi aware, kita jadi sadar bahwa hidup itu harus bersih, harus berperilaku hidup bersih dan juga sehat. Ya, cuci tangan itu kan memang menyehatkan ya. Cuci tangan, kadang lupa kita nih habis megang apa-apa. Jadi cuci tangan dengan sabun air mengalir ini kan sesuatu yang memang tidak pandemi pun perlu kita kerjakan sebenarnya ya. Dengan ada pandemi ini kita semakin sadar cuci tangan. Lalu juga memakai masker, ya ini juga hal yang saya kira baik di kerumunan apa dan sebagainya. Tidak hanya didominasi oleh mereka yang pengendara sepeda motor saja ya yang sebelum ini sudah memang menggunakan masker, tapi untuk hal-hal kerumunan itu kita saat pandemi dan di luar pandemi pun masker itu tidak apa-apa juga kita kenakan karena dia melindungi kita dari debu, dari hal-hal yang memang tidak seharusnya masuk dan dihirup. Nah ini hal yang kalau kita mau berpikir positif pasti positifnya tuh jadi ketemu. Misalnya ya sekarang ini proses saya pernah ngobrol gini nih Beh Jamil. Itu kalau ilmu kedokteran ini 40 tahun terakhir ini misalnya zaman dulu 40 tahun yang lalu seorang dokter masuk ke ruang ruang operasi. Sekarang dia masuk lagi nih 40 tahun kemudian dia udah ngerti. Dia sudah nggak ngerti mengoperasikan alat-alat kedokterannya tuh dia udah bingung karena saking canggihnya dunia kedokteran. Tapi ada seorang kawan kita yang dia rektor 2 periode di UT ya, Ibu Prof Tian, bilang tapi di dunia pendidikan nggak begitu. Kalau dulu dia masuk ngajar 40 tahun yang lalu, oh alatnya ini. Sekarang 40 tahun kemudian dia
masuk ke ruang pengajaran, dia masih bisa tuh ngajar dengan alat-alat yang ada di ruang kelas. Nah, jadi tapi sekarang enggak, dipaksakan dunia pendidikan ini menggunakan digital, menyajikan materi-materi juga secara digital. Lalu kemudian anak juga terbiasa menggunakan gadgetnya tidak hanya main saja tapi juga untuk menimba ilmu. Ini diantaranya ya, tentu banyak tiap orang barangkali memiliki, kalau tadi kan kakek Jamil bilang, ya ini dari Allah, pandemi ini dari Allah. Accept gitu. Dan ini terbaiknya itu adalah kita cari terbaiknya kita udah terbiasa dengan hidup new normal, kita menghargai kebersihan, kesehatan, lalu kemudian dengan adanya vaksin ini juga sangat signifikan untuk mengurangi penularan yang ini nyata kasat mata dan sebagainya. Terima kasih ini telah berbagi. Jadi segala sesuatu pasti terbaik dari Allah. Tadi ilmu sayur bayam tadi itu betul adanya. Dan barangkali juga kalau yang hafal surahnya apa dan sebagainya itu ada. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal dia baik untuk, tetapi bisa jadi kamu sangat menyukai sesuatu sebenarnya dia racun ya, tidak baik buatmu. Nah ini itu kan sudah jelas peringatan itu ada. Nah, jadi kita accept ya tadi action dan accept di awal, tips dari Babe Jamil Azaini dan para sahabat keluarga dimanapun berada, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pencerahan dan juga ilmu yang luar biasa yang ini nanti bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang lihatnya di YouTube lagi sambil kita praktekkan dan sebagainya agar kita semua mendapatkan hidup yang sukses, mulia dan juga berbahagia. Kalau boleh, Bu Tuti, saya tutup dengan satu quote ya. Ya. Oke, hampir 1 jam kita berbagi ilmu ibu-ibu dan bapak-bapak para pendengar semua, itu baru ilmu. Tapi saya tutup sesi ini dengan quote, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Maka apa yang kita pelajari selama 1 jam ini kurang lebih silahkan di-actionkan. Insya Allah itu akan mengubah hidup ibu-ibu semua. Jauh lebih bahagia, jauh lebih happy, dan insya Allah jauh lebih nikmat. Gitu kira-kira penutup dari saya. Amin, Allahumma amin. Sudah dapat ilmunya, sekarang actionnya. Dan kalau masih merasa lagi perlu perkuatan, silahkan untuk berkomunikasi langsung ya, Kek. Ya, boleh di-follow Instagram saya @jamil_azaini ya. Ya, @Jamil Azaini. Di sana banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa untuk mengubah jalan hidup kita melalui perantaraan dari peningkatan kapasitas dari hal yang dilaksanakan oleh Pak Jamil Azaini ini yang sudah terbukti itu bukan lagi ribuan tapi sudah jutaan ya, sudah jutaan orang dan bahkan yang sudah sukses tadi itu ada yang ditilii di Jawa Tengah, kemudian ditulis tadi ada sudah memproduksi Poland dan sebagainya. Jadi itu juga diantaranya mendapatkan perkuatan batiniah ya, dan juga melakukan action setelah batiniahnya kuat, actionnya juga lebih cakep ya, actionnya juga lebih terarah dan juga usaha-usahanya juga lebih fokus dan hasilnya juga bisa terlihat. Nah, sahabat keluarga, kalau ingin mendapatkan tips-tips hidup sukses, hidup mulia, bahagia berikutnya, tentu saja jangan lupa ikuti terus ya channel YouTube saya Tuti Kusumawati. Juga Pak Jamil Azaini ini sudah ada YouTube-nya. Silahkan juga untuk add YouTube-nya Pak Jamil Azaini. Alamatnya gimana Pak Jamil? Jamil Official. Jamil Official. Ya, jadi jangan lupa juga follow ya. Follow Jamil Official. Ada YouTube Jamil Official, ada YouTube saya Tuti Kusumawati. Nah, silahkan untuk follow YouTube kami berdua dan juga jangan lupa pencet lonceng merah itu kalau ada YouTube baru langsung dapat notifikasi agar tidak tertinggal, juga like dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari kita berbagi ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Jamil ada the very last statement untuk ini kayaknya mau gitu berat nih untuk stay goodbye. Kalau nutupnya the very last statement. Last statement, hidup itu pendek, maka enjoy your life.
Enjoy life, jangan stres, enjoy life. Sudah banyak tips-tips tadi diberikan untuk enjoy life. Thank you, terima kasih. Babe Jamil Azaini. Sama-sama, Bu Desi.